Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan menyampaikan materi paper yang sudah saya kumpulkan sebelumnya, yaitu terkait model arsitektur pohon. Model arsitektur pohon yang saya pilih kali ini adalah model Tomlinson. Sebelum kita memasuki model yang pertama yaitu model Tomlinson, kita perlu tahu apa itu arsitektur pohon. Di sini arsitektur pohon menurut pengertian yang sudah saya peroleh yaitu pola percabangan tumbuhan yang akan membentuk model arsitektur tumbuhan, di mana arsitektur percabangan itu merupakan gambaran morfologi pada suatu fase tertentu dari suatu rangkaian seri pertumbuhan pohon nyata dan dapat diamati setiap waktu. Nah, model arsitektur ini diterapkan untuk apa? Diterapkan untuk tumbuhan berhabitus pohon sebagai gambaran dari salah satu fase dalam rangkaian pertumbuhan pohon tersebut. Jadi setiap pohon itu memiliki ciri yang khas dalam rangkaian proses pertumbuhannya yang diwariskan secara genetik pada keturunannya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa arsitektur pohon itu merupakan khas bagi setiap jenis tumbuhan karena dikontrol secara genetiknya, yang mana modelnya itu diterapkan untuk tumbuhan berhabitus pohon sebagai gambaran fase dalam rangkaian pertumbuhan pohon itu sendiri. Sifatnya ini konsisten, maka model arsitektur pohon pada setiap jenis pohon itu dapat dijadikan data tambahan dalam membedakannya dengan jenis pohon-pohon yang lain. Untuk model yang saya pilih pada paper kali ini yaitu model Tomlinson, di mana model ini merupakan model arsitektur yang memiliki ciri batang yang bersumbu ototrop dan cabangnya juga berbentuk ototrop dari kuncup ketiak di bagian batang bawah, di bawah tanah. Model ini diantaranya adalah pohon pisang, kemudian ada juga pohon nipah di area rawa. Pada sumbu-sumbu tersebut itu kemudian membentuk berulang kali dan terus-menerus secara ekuivalen dengan sumbu induk dan membentuk perakaran tersendiri di bagian bawah tanah. Jadi perakaran pada model Tomlinson ini tidak terlihat karena berada di bawah permukaan tanah. Selanjutnya yaitu ada fungsi arsitektur pohon itu sendiri. Mengetahui model arsitektur pohon atau struktur pohon dalam ekologi dan ilmu kehutanan memiliki banyak manfaat dan fungsi penting, terutama ada pada konteks penelitian, pengelolaan hutan, dan pemahaman ekosistem. Nah, ini saya mengambil 3 fungsi yang paling dapat kita rasakan. Yang pertama ada penelitian ekologi, kedua ada manajemen hutan, dan yang terakhir ada pendidikan dan komunikasi. Pada penelitian ekologi ini, model arsitektur pohon dapat membantu ilmuwan dalam memahami bagaimana pohon-pohon tumbuh dan berinteraksi dalam suatu komunitas hutan, yang mana memungkinkan penelitian tentang dinamika populasi pohon, penyebaran spesies, kompetisi antar pohon, dan pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan pohon itu dapat terlihat dengan jelas. Kemudian pada poin kedua disebutkan ada manajemen hutan, di mana model ini tuh dapat membantu para ahli untuk merencanakan dan mengelola hutan secara berkelanjutan dengan pemahamannya terhadap struktur pohon yang lebih baik mengenai tata letak penebangan, pemeliharaan hutan, dan pemulihan hutan setelah gangguan alam. Dan ada pendidikan dan komunikasi pada poin terakhir. Kesimpulannya, secara sederhana, model-model arsitektur pohon ini membantu dalam pemahaman mengenai struktur pohon dalam ekologi dan ilmu kehutanan, yang mana hal ini juga dapat membantu dalam upaya konservasi spesies yang terancam punah dan memungkinkan untuk identifikasi spesies-spesies yang rentan dan perlindungan habitat mereka. Sekian materi paper yang sudah saya kumpulkan melalui beberapa penelitian yang sudah ada di beberapa jurnal, yaitu mengenai model arsitektur pohon Tomlinson.